Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasca 19 tenaga medis di karantina mandiri Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli batasi pelayanan. Tahanan Polsek Medan Timur menikah di tengah pandemi. Seniman lukis di Medan mulai bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebagian pelayanan di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli dibatasi hingga 14 hari ke depan. Untuk sementara ini hanya melayani pasien emergensi melalui IGD. Hal itu dilakukan akibat 19 tenaga medis positif COVID-19 dan sedang jalani karantina mandiri. Akibat sejumlah staf manajemen, perawat, dan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli, yang mana 4 orang dokter dan 15 orang tenaga medis lainnya positif COVID-19 dan sedang menjalani karantina mandiri, pelayanan instalasi rawat jalan dan fisioterapi ditutup selama 14 hari ke depan. Bupati Nias Sokiatulo Lauli menjelaskan, di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli saat ini, pelayanan tetap berjalan, dengan hanya melayani pasien emergensi melalui instalasi gawat darurat atau IGD, kamar bersalin, dan instalasi hemodialisis. Khusus pelayanan kamar operasi hanya operasi emergensi dan pelayanan hemodialisis tetap berjalan seperti biasanya dengan mengikuti protokol kesehatan. Sementara pelayanan instalasi radiologi dan instalasi laboratorium klinik terpadu tetap dibuka hanya khusus pelayanan emergensi. Kabupaten Nias sendiri itu ada 4 orang. Nah, terus Kota Gunung Sitoli yaitu 46 orang. Ya, dan Nias Utara 9 orang dan Nias Barat itu 2 orang. Itu sementara dulu terpaksa tidak bisa dilayani di sana. Tapi kalau sudah memang ini sekali parah, yaitu bisa ke IGD. Sokiatulo Lauli menghimbau seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 2 ASN bekerja di kantor Camat Tinada, Pakpak Barat positif terpapar COVID-19, di mana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan swab test terhadap 3 orang reaktif. Dua ASN beralamat Sosor yang diumumkan terjangkit virus corona adalah warga desa Buang Manalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Kedua ASN tersebut adalah HS berumur 39 tahun berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan satu ASN lagi, HT yang berumur 43 tahun berjenis kelamin perempuan. Kedua ASN tersebut bekerja sebagai ASN di kantor Camat Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Diketahui HS telah melakukan perjalanan dari luar kabupaten. Sementara itu, Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak Eli Sabarus mengatakan, kedua pasien ASN tersebut akan dipantau perkembangannya. Sekarang kita rawat ada 2 positif konfirmasi COVID di ruang COVID yang sudah Salak dan 1 ruang PDP yang hasil swab kita dapatkan dari pemeriksaan dari Rumah Sakit Tarutung. Terima kasih Tarutung bisa membantu kita untuk melakukan pemeriksaan swab. Jadi tengah kondisi pasien tersebut kita rawat di rumah sakit. Demikian. Mengenai sarana prasarana rumah sakit ini sendiri, bagaimana Pak memadai menurut daripada kita direktur sendiri? Iya, kita lihat memang kondisi karena memang berhubung kondisi yang memang tanpa gejala ya. Makanya konteks daripada sarprasi sampai sekarang masih mendukung untuk pelayanan tersebut. Namun bila mana di suatu kondisi ada kita
harapkan jangan ya ada penurunan suatu kondisi mungkin muncul gejala atau sesak batuk. Ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk dirujuk. Tapi untuk sementara ini kita masih merawat dan patuh di sini. Itu informasi dari teman-teman DPJP yang merawat. Demikian. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang anak TK pendidikan anak usia dini di Sibolga tertelan uang koin Rp1.000. Koin tersebut menyangkut di tenggorokan dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ditemani kedua orang tuanya, Safa Maryam, siswi TK PAUD ini, masih merasakan sakit pada bagian tenggorokannya jika menelan makanan maupun air minum. Pasalnya saat belajar di sekolahnya, Safa Maryam, anak pasangan Mawardi Agus dan Vivi Pangabean ini, tertelan uang koin yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tuh ngomong lah Bu bilang, Bu, aku ibu ketelan duit. kayak mana? Aku ketelan duit bilang. Bu, aku ketelan duit Di mana ketelan duit? Di mau sekolah. di rumah sekolah. Masih sakit, mana sakitnya? Cok, lihat. Cok gini kan. Tunjuk. Tunjuk iman yang sakit. Ya. Safa harus menahan rasa sakit akibat uang koin yang tersangkut di tenggorokannya. Sang ibu kaget ketika mendengar kejadian tersebut dari guru Safa saat ibunya datang menjemput Safa sepulang sekolah. Dia seperti ini lalu gam yang ditelan anak aku. Makanya dia nelen makanan susah, makanya masih tersangkut di sini tenggorokannya. Inilah bentuknya. 1000 logam. Jadi kan aku mau jemput anak sekolah. Aku lihat dari seberang dia udah digandeng sama gurunya. Terus aku dipanggil sama gurunya. Kak sinilah, dia bilang gitu. Mengapa kak? Aku udah seberang, aku tanya mengapa kak? Ini loh kak, anak kakak ini ketelan duit. Kenapa kok bisa? Kataku. Terus dia bilang, iya tapi emang udah keluar dari kelas. Dia bilang gitu. Memang dia telan duit ini ngomong ke saya, Bu, saya nelemen duit. Terus udah diapain? Memang sama-sama kami sudah kami korek, udah muntahnya dia katanya. Memang sama dari pihak kami mau kami bawa ke puskesmas. Kini berdasarkan hasil ronsen Rumah Sakit Meta Medika Sibolga, Safa terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mengeluarkan uang koin yang masih menyangkut di batang tenggorokannya. Peristiwa ini seharusnya jadi perhatian serius bagi orang tua agar mencegah kebiasaan buruk sang anak yang kerap memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya, seperti yang dialami Safa Maryam. Barudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang tahanan kasus narkoba di Polsek Medan Timur Selasa kemarin melangsungkan pernikahan. Acara pernikahan berlangsung di Aula Reskrim Polsek Medan Timur, disaksikan petugas KUA Kecamatan Medan Timur dengan mematuhi protokol kesehatan. Kebahagiaan terpancar di wajah Wahyudi, salah seorang tahanan Polsek Medan Timur, dan wanita idamannya Zunila Lase saat penghulu dengan disaksikan petugas KUA Medan Timur serta Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin menyatakan pernikahan keduanya sah. Dalam pernikahan ini tidak banyak keluarga dari kedua mempelai hadir. Wahyudi, tahanan Polsek Medan Timur yang terlibat kasus narkoba, menyerahkan seperangkat alat sholat kepada mempelai wanita sebagai mahar. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan pernikahan tahanan dan istrinya berlangsung sederhana, hanya disaksikan keluarga dan petugas KUA, penghuni dan personel Polsek Medan Timur.
Arifin mengatakan sudah kedua kalinya menikahkan tahanan Polsek Medan Timur dan menjadi saksi. Pernikahan ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kedua mempelai dan wali serta saksi yang hadir mengenakan masker, sarung tangan, serta menjaga jarak. Acaranya kita laksanakan acara pernikahan antara tahanan kita pada pihak mempelai wanita yang dilaksanakan di aula kita tadi. Terlibat kasus narkoba pada tanggal bulan yang lalu. Bang, untuk di Polsek Medan Timur kita sudah 2 kali melaksanakan pernikahan seperti ini. Kita meminjamkan tempat kepada mempelainya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Frans Benhart Tumanggor dan Mutsio Hitosolin resmi mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Barat di kantor KPU Kabupaten Pakpak Barat. Ratusan pendukung calon Bupati Frans Benhart Tumanggor dan calon Wakil Bupati Mutsio Hitosolin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pakpak Barat untuk mendaftar dan menyerahkan persyaratan menjadi calon bupati dan wakil bupati. Acara penyerahan berkas calon bupati dan wakil bupati Frans Benhart Tumanggor Mutsio Hitosolin dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan alat pelindung diri lainnya. Pasangan calon bupati Frans Benhart Tumanggor dan calon wakil bupati Mutsio Hitosolin diusung oleh 9 partai, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, dan PKS. Sementara itu, Ketua KPU Basra Munte mengatakan, pasangan calon Frans Benhart Tumanggor dan Mutsio Hitosolin telah memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk ikut bertarung di pilkada mendatang. Ini yang sudah mendaftar sejak kita buka pendaftaran, yang mendaftar itu ada 1 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Papua Barat atas nama Frans Benhart Tumanggor berpasangan dengan Haji Mas Hitosolin, itu yang kebetulan diusung oleh 7 partai politik. Tadi setelah kita lakukan kelengkapan, meneliti tentang kelengkapan terutama syarat pencalonan dinyatakan memenuhi syarat, artinya sehingga pendaftarannya kita terima. Demikian juga tentang berkas kelengkapan pencalonan tentunya artinya dinyatakan juga tadi lengkap, namun khusus untuk syarat calon juga dinyatakan lengkap. Namun nanti tentang keabsahan dan dari syarat calon tersebut kita memiliki waktu lagi untuk melakukan verifikasi. Namun sampai pada saat tadi diserahkan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan syarat calon juga dinyatakan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu kembali meringkus 3 orang pengedar sabu di 3 lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 100,26 gram sabu, uang tunai Rp2.800.000, dan beberapa lembar kwitansi transaksi narkoba. Ketiga tersangka masing-masing JS warga Padang Bulan Labuhan Batu, WR dan ST, keduanya warga Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya kembali meringkus 3 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang kerap meresahkan masyarakat di 3 lokasi yang berbeda. Dari tangan para pengedar ini, petugas berhasil menyita sabu seberat 100,26 gram, uang tunai dan beberapa kwitansi transaksi penjualan narkotika. Pengungkapan peredaran narkoba ini dilakukan atas aduan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Labuhan Batu Selatan Perangi Narkoba.
memang pada sore hari ini kita mengamankan, mengekspos 3 orang tersangka kasus narkotika jenis sabu-sabu. Dan 3 orang tersebut diamankan di 3 TKP yang berbeda, ya, dengan barang bukti yang terbesar dari tersangka sama JS yaitu seberat 101,6 gram. Ya. Kemudian juga ada beberapa tersangka lainnya, termasuk kita juga temukan kwitansi, ya, kwitansi surat terima uang, surat terima barang dari tersangka pada orang lain. Ini yang terus kita lakukan pengembangan untuk memastikan bahwa kita akan melakukan tindakan terhadap orang yang masih bermain-main dengan narkotika, untuk memastikan bahwa wilayah Labuan Batu Raya kita tindakan. Demikian. Ketiga tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Labuhan Batu dan dijerat dengan pasal 114 subsidiar 112 dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 membuat semua orang khawatir, salah satunya di sektor perekonomian. Seperti seorang seniman lukis kaligrafi yang berkreasi dengan limbah bubuk teh dan serbuk kayu di Kota Medan, juga ikut terdampak pada penjualan hasil karyanya yang turun hingga 80%. Namun ia optimis untuk bangkit di era adaptasi kebiasaan baru sekarang ini. Inilah Arif Rifai, seorang seniman lukis yang berada di kawasan Jalan Seiberas, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat ia sedang membuat karya lukis kaligrafi dengan menggunakan bahan limbah dari bubuk teh dan serbuk kayu. Seni kerajinan tangan ini dibuat di atas media triplek berukuran 122 x 244 cm dengan proses pembuatan yang memakan waktu selama 7 hari. Bakat melukisnya ini sudah ada sejak duduk di bangku SMP, dan produksi lukisan kaligrafi tersebut sudah dijalaninya selama 5 tahun. Selain lukisan, ia juga mengembangkan produk lain seperti asbak, celengan, kotak tisu, bingkai foto, dan aneka souvenir lainnya dengan berbahan dasar yang sama. Dalam sebulan, ia mampu menghasilkan puluhan produk lukisan dan lebih dari 100 aneka souvenir yang dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga puluhan juta rupiah. Namun saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia mulai Maret 2020 lalu, penjualan karya seni lukisannya ini menurun hingga 80%, ditambah beberapa pameran yang sudah dijadwalkan terpaksa harus dibatalkan. Hal inilah yang sempat membuat dirinya mengalami kesulitan finansial. Dari bahan bubuk teh dan serbuk kayu. Bang, boleh diceritakan Bang cara proses pembuatannya ini seperti apa Bang? Proses pembuatan itu kita buat malnya dulu, kemudian kita dilemkan ke triplek ke medianya. Setelah itu dijemur kan, dikeringkan. Lanjut ke membuat melukis polanya itu, kemudian ditaburkan dengan serbuk kayu. Bang, untuk proses penyelesaiannya berapa lamanya? Ini kurang lebih hampir 2 minggu Bang, sampai jadi. Ada proses sulit nggak Bang dalam melakukan kreativitas ini Bang? Sulitnya kalau ini kendala di cuaca ya Bang, kadang kan dijemur tiba-tiba hujan, mendung itu kan, itu mungkin agak lama waktu. Selain kaligrafi, Abang buat apa aja Bang? Ada celengan dari bubuk teh, ada yang dari batu alam, ada bingkai foto, ada lukisan kata-kata untuk di kafe-kafe.
jualnya. Untuk persentase penurunan akibat dampak COVID ini dari hasil kaligrafi abang untuk dipamerkan atau dijual itu berapa persen bang? Hampir 80%, Bang. Hampir 80% ya bang? Ada bang. Dampaknya itu kan kita biasa kan event-event pameran kan banyak di Kota Medan kan banyak pameran. Gara-gara COVID ini semua pameran kan dibatalkan semua. Ada juga yang pameran keluar kota pun dibatalkan semua, event-event nasional pun batal semua. Jadi cara abang mengatasin hal yang seperti ini gimana bang? Mengatasinya gunakan tabungan dulu bang untuk produksi terus. Sebagai seniman lukis, Arif optimis pada masa era adaptasi kebiasaan baru ini untuk kembali bangkit dan terus semangat untuk menghasilkan sebuah karya. Wahyu Pratama melaporkan untuk F-Farina TV. Sementara itu pemirsa, sejumlah cara dilakukan untuk menguatkan UMKM di masa pandemi. Salah satunya dengan menggaungkan kampanye beli jualan teman. Di masa pandemi, pelaku UMKM di Yogyakarta memanfaatkan penjualan antar grup di media sosial dan saling mempromosikan. Menurutnya, daya beli masyarakat berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai cara telah dilakukan untuk menggairahkan UMKM. Salah satunya dengan mengampanyekan beli jualan teman. Kampanye beli jualan teman dinilai langkah positif untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Ketua Aliansi Pedagang dan Industri Kreatif Indonesia APIKI Daerah Istimewa Yogyakarta, Ardi Sahami menjelaskan, pelaku UMKM di Yogyakarta selama pandemi memanfaatkan penjualan antar grup di media sosial. Sesama pelaku UMKM juga saling menjadi reseller dan saling mempromosikan produk teman. Selain promosi melalui media daring, setiap pelaku UMKM yang tergabung dalam APIKI akan membawa produknya di dalam kegiatan pertemuan. Produk teman-teman itu bisa ada di teman-teman yang lain, saling menjual. Yang kita rasakan adalah rasa untuk membeli sesama teman itu luar biasa gitu. Jadi walaupun harga mungkin sedikit agak naik, tetapi kita lebih kepada pertemanan. Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta telah memfasilitasi pelaku UMKM dengan program layanan gratis ongkos kirim atau ongkir dalam jarak maksimal 30 km. Program ini membangkitkan minat beli masyarakat untuk bertransaksi daring tanpa harus membayar ongkos kirim. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.